Kita ini udah sering mengunjungi beberapa usaha dari customer kami, terutama yang bidangnya konveksi ya. Jadi mereka menerapkan sablon digital, tapi tahu nggak sih mesin apa yang selalu ada di rumah mereka atau di tempat usaha mereka? Mesin di sebelah kanan saya ini mesin heat press ya. Kalau kalian melihat printer biasanya harganya belasan juta, bahkan sampai puluhan juta. Untuk mesin di sebelah kanan saya ini harganya murah banget loh Prinzi, nggak sampai UMR Kota Surabaya maupun di Jakarta. So, kalian bisa bikin usaha ini pada saat gaji nanti ya. Mungkin akhir bulan kali ya, karena ini kan udah mulai dari tanggal 20-an. Apapun tekniknya, hanya bermodalkan desain yang custom, kalian tinggal cetak, kemudian bisa diterapkan di media kaosnya. Jadi di video ini kita akan menjabarkan gimana sih cara menggunakan mesin heat press ini untuk beberapa teknik sablon digital yang bisa kalian terapkan di usaha sablon kaos kalian. Yang pertama, teknik sablon polyflex. Jadi Prinzi ini bukan di print, jadi untuk ini bermodalkan polyflex saja. Polyflex itu warnanya macam-macam, kayak gini nih, dia sudah punya lem sendiri atau perekat di dalamnya. Jadi kalian tinggal tempel ke media kaos, dengan mesin heat press ini sudah otomatis jadi. Oh iya, buat kalian yang pingin usaha sablon polyflex ini nggak usah mikirin mesinnya. Karena sekarang udah banyak banget di kota-kota besar, digital printing itu udah nyiapin jasa cutting stiker. Untuk jasa cutting polyflex seperti ini yang tinggal kalian press, ukuran A4 itu hanya di 25.000 saja. Kemudian harga kaos katun itu harganya di 40.000. Untuk mesin heat press ini, yang mana 1 kWh itu kan di 1.350 ya. Untuk pressnya aja kalian membutuhkan waktu hanya di 30 detik. Ya kalau dihitung-hitung cuma 7,5 rupiah aja. Kita buletin aja kali ya di 66.000. Nah kalau misalnya kita udah ngebuletin 66.000, kemudian kalian ngejual dengan harga di 75.000, udah bisa dipastiin kan untuk profitnya kalian berapa. Jadi teknik sablon polyflex ini kan nggak perlu pakai di print. Jadi kalian bisa bebas berkreasi sesuai dengan warna polyflex yang ada. Karena polyflex itu macamnya banyak banget. Ada polyflex blue drew, ada glitter, dan juga ada yang solid. Bahkan jenis polyflex ada yang lentur loh, kayak yang polyflex PU. Kalau PVC itu yang harganya murah, yang lebih sering dipakai oleh orang-orang. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang ibaratnya pingin warna-warnanya atau bentuk-bentuknya yang unik-unik, kalian bisa custom menggunakan teknik sablon ini. Apa sih kelemahannya? Nah, ini kan bahannya stiker ya, jadi kalau misalnya kalian treatmentnya nggak bagus untuk nyucinya maupun untuk setrikanya, kalau misalnya ujungnya setrika ngenai polyflexnya, dia bisa terkelupas ya, atau istilahnya gupil kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau menggunakan sablon polyflex biar bisa awet kayak yang kita pakai nih, ini pakai polyflex loh, udah 2 tahun, ya cucinya harus yang bener, jangan pakai mesin cuci, atau kalau misalnya setrika harus dilapisi dulu pakai kain yang tipis gitu. Oke, untuk yang kedua, itu teknik sublimasi. Jadi untuk teknik sublimasi ini sering banget loh digunakan oleh kebanyakan orang, misalnya untuk hijab. Kalian tahu kan hijab yang bermotif, nah itu pakai sublimasi. Kemudian kaos jersey, sama itu juga pakai teknik sublimasi. Tapi kalau kali ini kita bikinnya yang simple. Jadi kalian bermodalkan kaos polos putih aja, kalian sudah bisa bikin sablon sublimasi. Nah, gimana sih teknik ini? Jadi teknik ini kalian itu perlu untuk ngeprint desainnya ke media yang namanya transfer paper. Nah, tapi nggak perlu khawatir, sekarang udah banyak banget jasa untuk cetak seperti ini. Jadi kalian nggak perlu investasi untuk printer sublimnya. Kalian bisa ngeprintkan di luar, karena sekarang dengan 100.000 aja itu sudah bisa ngeprint untuk 1 meter. Ini sama dengan berapa sih? Sama dengan 15 lembar untuk A4. Jadi kalau dipikir-pikir hanya Rp6.666 aja loh
untuk kos produksi printnya. Nah, untuk listriknya seperti tadi, bedanya kalau tadi di Polyflex itu kan 30 detik. Nah, kalau untuk di Sublime, kalian membutuhkan waktu di 60 detik. Artinya hanya keluar duit Rp11,25 untuk satu kaosnya. Jadi kalau dipikir-pikir dengan 7 ribuan aja, udah bisa proses ini tadi ya, tapi tidak termasuk kaosnya. Kalau kaosnya polyester 25.000 udah dapat kok yang paling bagus. Tapi kalau kalian punya kenalan yang bisa lebih murah, tentunya profit kalian bisa lebih tinggi. Jadi Prinzi, untuk Sublime ini juga ada kelebihannya. Kelebihannya apa sih? Tintanya ini ramah banget untuk anak-anak. Kalau kalian tahu, pakaian-pakaian bayi, bahkan Clody, yaitu popok bayi, itu menggunakan sublimasi karena tintanya itu bisa nyerap langsung ke kainnya. Jadi nggak ada efek timbul. Beda banget sama Polyflex tadi ya, karena ada efek timbul. Kalau ini langsung nyerap. Tapi kelemahannya apa sih teknik sublimasi ini? Harus mencari kain yang ada kandungan polyesternya 60%. Nah, kalau misalnya full cotton gimana? Nggak bisa. Jadi kalau kalian mau maksain, hasilnya nanti tidak akan menonjol. Jadi warnanya itu pudar ya, atau istilahnya biasanya orang ngomong redup kayak gitu. Nah, apalagi warnanya harus putih. Karena kalau misalnya kalian mau warna gelap, kemudian warnanya krem, maka nggak bisa keluar karena tinta Sublime ini hanya CMYK, nggak ada tinta putihnya. Gitu, Prinzi. Oke, jadi untuk yang ketiga, teknik sablon yang bisa kalian gunain dengan mesin heat press ini menggunakan teknik sablon direct transfer film atau biasanya dikenal dengan DTF atau sablon tepung. Jadi prosesnya kalian tinggal ngeprint menggunakan pad film, jadi ini kayak mika, yang mana ini perlu dikasih powder, setelah itu nanti di oven untuk proses pelelehan powdernya, baru dipres ke media. Sekarang banyak banget di kota-kota besar itu sudah ada jasa cetak DTF seperti ini. Jadi untuk ukuran A3 harganya di 25.000. Kalau A3 berarti cukup berapa? 2A4 kan? Jadi untuk satu A4 itu harganya di 12.500 aja. Kemudian untuk proses presnya berapa lama? Proses presnya hanya di 30 detik. Jadi untuk kosnya untuk press hanya di Rp7,5 aja. Jadi 12.500 ditambah dengan Rp7,5 untuk listriknya. Kemudian kaosnya rata-rata biasanya pakai kaos katun. Apalagi kalau kalian pakai yang premium ya, itu harganya di 45.000. Kalian sudah bisa menjualnya dengan harga di 80 ribuan. Bahkan ada yang ngejual sampai 85.000 loh. Apalagi kalau misalnya tingkat kerumitan desainnya kayak raster gitu kan beda. Harganya bisa lebih mahal lagi. Gitu sih. Oh ya Prinzi, pasti kalian masih bertanya-tanya dong, kalau tadi ada kelebihan kekurangannya DTF ini, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Jadi kalau dari kelebihannya, kalian bisa menerapkan di semua jenis kain, dan untuk kainnya itu bebas warnanya mau apapun. Kenapa? Karena dia punya tinta CMYK dan ada white-nya juga. Itulah kenapa untuk kain-kain yang berwarna gelap masih bisa masuk. Kemudian dia punya kelebihan lagi, jadi dia bisa di semua kain teksturnya yang rapat maupun yang renggang. Kenapa? Karena powdernya ada dua jenis, jadi ada powder kasar maupun powder halus, bisa disesuaikan ya sama jenis kainnya. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangan dari teknik sablon ini, dia kan efeknya timbul ya. Kemudian kalau misalnya nih kalian kurang bisa ngasih untuk pressnya yang sesuai dengan kebutuhan, maka biasanya nggak lama itu udah kopek.
kayak gitu. Karena dia efeknya kan timbul, beda kayak Sublime tadi yang bisa menyerap ke tintanya. Oke, kita udah sharing nih 3 teknik sablon yang bisa kalian terapin menggunakan mesin heat press ini. Aku ulang ya, yang pertama tadi teknik sablon Polyflex, yang kedua teknik sablon Sublime, dan yang ketiga teknik sablon DTF. Sekarang nggak usah bingung lagi ya untuk Prinzi, misalnya aku cuma punya mesin press kak, tapi aku mau bikin cuan yang lebih banyak lagi nih. Nah, kalian bisa memanfaatkan 3 teknik tadi. Sistemnya apa yang paling enak? Kalian bisa menggunakan sistem PO. Kenapa? Kalau PO kalian tidak perlu nyetok, jadi berdasarkan request dari customer gitu Prinzi. Jadi kalau kalian masih bingung atau kalian punya kendala dalam teknik sablon digital yang kami share tadi, boleh tulis di komen ya, kita nanti diskusi di kolom komen aja. Oke, dan jangan lupa subscribe channel The Print ya. Thank you, bye. The Prince, buat usaha jadi mudah.